Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat, dan tibalah kita untuk memasuki pembahasan tentang nawaqid asyhadatain. Nawaqid asyhadatain yaitu pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Di mana nawaqid asyhadatain, pembatal dua kalimat syahadat, yaitu nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kenapa disebut sebagai pembatal keislaman? Lianna syahadatain, karena dua kalimat syahadat itu diibaratkan seperti al-bab. Seperti apa? Al-babu. Al-bab artinya apa? Babun artinya apa? Babun. Babun. Babus salam. Seperti pintu. Jadi dua kalimat syahadat diibaratkan seperti pintu. Yang namanya pintu berfungsi untuk apa? Masuk atau keluar. Bukan hanya sebagai penghias rumah ataupun sebagai aksesoris saja. Akan tetapi inti dari adanya pintu adalah untuk masuk atau keluar. Sehingga tadi dikatakan bahwasanya dua kalimat syahadat adalah seperti pintu yadkhulul mar'u, seseorang bisa masuk, au yakhruj, atau keluar. Yadkhul bin nutqi bihima, seseorang dikatakan masuk ke dalam agama Islam dengan apa? Bin nutqi, dengan mengucapkan. Apa yang dia ucapkan? Dua kalimat syahadat. Ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia masuk Islam melalui pintu tersebut. Dan dikatakan keluar ketika apa? Ketika melakukan apa saja yang dapat membatalkannya. Seperti halnya kita berwudu atau sholat atau berpuasa. Ada di dalam pembahasan tersebut syarat, rukun. Seperti halnya kita mempelajari dua kalimat syahadat. Ada syarat, ada rukun, dan yang lainnya. Dan juga ada apa? Al-mubtilat. Ada yang membatalkan. Ada yang membatalkan wudu, ada yang membatalkan sholat, ada yang membatalkan puasa. Demikian pula ada yang membatalkan dua kalimat syahadat. Dan ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat,
Wan nutqu bihima, mengucapkan dua kalimat syahadat itu i'tirafun bimadlulihima, merupakan sebagai pengakuan akan apa yang ditunjukkan serta konsekuensi yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tersebut. Waltizam bilqiyam, juga ada konsekuensi untuk melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Seperti apa? Ada syair Islam, melaksanakan syiar-syiar Islam atau rukun Islam. Apabila seseorang melakukan hal-hal tersebut ataupun konsisten dengan apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia konsisten dengan apa yang terkandung di dalamnya, berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan padanya dan menjauhi apa yang dilarang, berarti dia iltizam ataupun konsisten dengan dua kalimat syahadat. Namun ketika seseorang melakukan apa saja yang dapat membatalkannya, maka hal tersebut juga bisa menyebabkan rusaknya keislaman seseorang, bahkan menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Wa na'udzubillah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu katsiratun, sangat banyak sekali, yang dapat menyebabkan keislaman kita batal itu banyak sekali. Bahkan qad aqadalahal ulama al-fuqaha fi kutubil fiqh baban khassan. Para fuqaha, para ahli fikih telah membuat sebuah bab yang khusus di dalam kitab-kitab fikih tentang pembatal keislaman ini. Kemudian samuhu, para fuqaha memberi nama bab yang khusus tersebut yang menjelaskan tentang batalnya keislaman seseorang, disebut dengan bab apa? Bab riddah, bab murtad. Nah, kita sering mendengar istilah murtad yang digunakan ketika seseorang keluar dari agama Islam, disebut orang murtad, yaitu kembali kepada kekufuran. Namun dari banyaknya pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh para fuqaha, jadi dari zaman dahulu sudah dibahas oleh para fuqaha, para ahli fikih, tentang bab yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam atau bab murtad. Tapi sayangnya ini sangat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah dipelajari secara umum, sehingga banyak orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman namun dia tidak sadar. Maka ini pentingnya kita mempelajari apa saja yang dapat menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Dan ini bukan berarti apabila kita mempelajari, bukankah konsekuensi dari ilmu itu untuk diamalkan? Iya, tapi bukan melakukan, tapi apa? Meninggalkan, karena menyebabkan keluarnya seseorang dari Islam. Dan ini ada salah seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Kata beliau, kana nas, dahulu orang-orang, yaitu sahabat-sahabat yang lain, mereka yas'aluna, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Anil khair. Mereka bertanya tentang kebaikan. Dan inilah yang dituntut dari setiap muslim. Yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang penting, hal-hal yang baik, sehingga dia bisa
mengerjakannya, bisa mengamalkannya. Namun sahabat tersebut adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah mengatakan, wa kuntu, dan aku as'aluhu 'anis syarr, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Jadi berbeda dengan sahabat yang lain. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang kebaikan. Tapi beliau sahabat Hudzaifah bertanya tentang apa? Tentang keburukan. Apa alasannya? Makhafatan an yudrikani, karena aku takut keburukan itu menimpa diriku. Karena beliau takut keburukan menimpa dirinya. Sehingga ketika tahu, maka ditinggalkan atau dijauhi. Dan ini juga seperti yang diucapkan oleh seorang penyair, araftu syarra la lisyari walakin litawaqqihi man la ya'rifu syarra 'anil khairi yaqau fihi. Aku mengetahui keburukan atau mempelajari keburukan la lisyar, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin litawaqqihi, akan tapi untuk apa? Untuk melindungi diri. Karena man la ya'riful khair 'anil syarr, orang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, yaqau fihi, dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Maka belajarnya kita tentang pembatal dua kalimat syahadat bukan untuk melakukannya, akan tapi untuk apa? Untuk meninggalkannya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Wa ahammuhuma asyratu nawaqid. Dari banyaknya pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab fikih, dalam bab riddah, yang paling terpenting, yang paling penting itu ada 10 pembatal. Ada 10 pembatal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ada 10 pembatal yang sangat dominan. Dan inilah yang paling terpenting yang untuk kita ketahui sehingga kita bisa menjauhkan diri darinya. Apa saja 10 pembatal keislaman tersebut? Awalan, yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa minhu adh-dhabhu li ghairillah kadzabhi lil adrihati aw adh-dhahbi lil jinn. Pembatal yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah, melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syirik ini dengan berbagai macam apa? Dengan berbagai macam jenisnya. Baik syirik besar ataupun syirik kecil, walaupun nanti pada syirik kecil ada ada rincian lagi. Maksudnya apakah ini dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam atau tidak. Namun yang paling menentukan yaitu ketika seseorang melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116, sama, maksudnya surat An-Nisa di dua ayat tersebut, ayat 48 dan 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yaghfir, tidak akan mengampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni ayyushraka bih, orang yang menyekutukannya, orang yang berbuat syirik kepadanya. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, ketika ada yang bertanya, apakah ketika seseorang pernah melakukan perbuatan syirik, kemudian
dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa tersebut? Maka jawabannya, apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik sebelum dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya apabila taubatnya terpenuhi syarat-syarat taubat. Dan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan perbuatan syirik adalah yang tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Orang melakukan kesyirikan dan dia tahu itu adalah kesyirikan. Kemudian sampai matinya, sampai meninggalnya dia belum bertaubat dari dosa syirik. Maka orang yang seperti inilah yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tidak akan diampuni. Sedangkan selain syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Makanya orang yang melakukan kabiratun min kabairidz dzunub, orang yang melakukan perbuatan dosa besar dari dosa-dosa besar selain syirik, karena dosa-dosa besar itu banyak, tapi dia tidak melakukan syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar tersebut dan belum bertaubat, meninggalnya dalam keadaan tadi melakukan dosa besar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semua. Maka bagaimana keadaannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya karena dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar? Tadi para ulama menyebutkan tahtal masyiah. Ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah akan mengazabnya. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka Allah mengampuninya. Ini yang disebut dengan tahtal masyiah. Berbeda dengan akidah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar itu fi manzilatin bainal manzilatain, di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Berbeda lagi dengan orang-orang Khawarij yang menganggap apa? Keluar dari agama Islam. Adapun ahlu sunnah selain dosa syirik maka itu tahtal masyiah, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau misalkan kita diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari seluruh dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa besar, maka patut bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah kepada kita bisa meninggalkan dosa besar dan bertaubat darinya. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya. Allah mengharamkan surga atas orang-orang yang berbuat syirik, yaitu mati dalam keadaan memiliki dosa syirik yang dia belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim
Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan penolong. Ini merupakan dalil yang sangat jelas dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan bahaya dosa syirik. Bahkan menyebabkan tadi dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tempat kembalinya neraka, menunjukkan bahwasanya dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Ataupun pembatal, dianggap sebagai amalan yang dapat membatalkan syahadatnya, sehingga Allah tidak mengampuni, Allah mengharamkan untuk masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Berbeda dengan orang-orang yang masih memiliki keimanan. Walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, akan tapi masih memiliki batas waktu. Setelah bersih dari dosa-dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Kemudian wa minhu dzabhu li ghairillah. Di antara yang termasuk perbuatan syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adzabhu li ghairillah. Orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Karena apa? Adzabhu, menyembelih itu ibadatun lillah. Menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yusraf li ghairillah. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyembelih, maka niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang yang menyembelih bukan karena Allah? Kadzabhi lil adrihati. Seperti orang yang menyembelih untuk kuburan. Nyembelih kambing atau ayam atau sapi atau apa saja. Itu disajenkan, disajikan, diperuntukkan untuk kuburan. Maka ini termasuk perbuatan syirik dalam penyembelihan. Aulid adzabhu lil jin, ataupun menyembelih untuk jin. Bagaimana orang yang menyembelih untuk jin? Seperti apa gambarannya? Contoh misalkan ada orang yang meyakini sebuah tempat itu diklaim tempat tersebut adalah tempat yang angker, sehingga dibilang itu ada penunggunya. Kalau orang lewat situ nggak bilang numpang-numpang atau tempat yang nggak pernah dilewati, kemudian dilewat situ, setelahnya sakit yang tidak tahu sebabnya. Ini jangan-jangan kena jin. Anak kecil yang mungkin melewati tempat tersebut, tiba-tiba malamnya rewel, nangis terus. Kemudian ada tetangganya bilang, wah ini kayaknya kena penunggu tempat itu, ini harus dibawa ke fulan, orang yang nggak normal. Orang yang nggak normal dan orang bodoh, orang jahil. Kemudian ketika dibawa ke tempat tersebut, tanya, ini kemarin lewat tempat ini? Iya. Nah itu penunggunya minta apa? Ayam cemani. Ayam cemani itu apa? Ayam yang hitam semuanya hitam. Kalau bisa darahnya juga hitam. Nggak ada, susah nyarinya. Saya ada banyak. Satu berapa? 50 juta. Atau mungkin dengan harga yang sangat fantastis. Ya terserah mau anaknya sembuh atau enggak. Akhirnya demi anaknya akhirnya dibelilah ayam tersebut, sembelih di tempat situ. Disembelih di tempat tersebut, kemudian anaknya sehat. Hilang sakitnya. Atau enggak rewel lagi, langsung seperti biasa. Ini namanya menyembelih untuk jin. Tadi penunggu tadi. Nah, orang yang melakukan itu berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillah. Harus ditinggalkan. Ini penting dan harus diketahui oleh setiap muslim. Jangan sampai hanya karena anaknya atau mungkin sebaliknya suami atau istrinya atau siapa orang tuanya sampai berani melakukan perbuatan tersebut.
Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim fa innahu yakfuru ijma'an. Yang kedua, man ja'ala bainahu, orang yang menjadikan antara dirinya wa bainallah, dan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'id, ada perantara. Yang dengan perantara tersebut yad'uuhum, dia berdoa kepada Allah melalui perantara tersebut. Wa yas'aluhumus syafa'ah, dan dia minta syafaat melalui perantara tersebut. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan dia bertawakal kepada tadi perantaranya tersebut. Fa innahu yakfuru ijma'an, maka ini pun kufur secara ijma'. Kenapa? Karena yang namanya doa itu tidak butuh perantara. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala itu tidak diumpamakan, tidak dimisalkan seperti misalkan presiden atau menteri atau gubernur, yang apabila seseorang ingin bertemu dengannya, ingin meminta kepadanya, harus melalui apa? Ajudan, protokol, berbagai macam, tidak bisa langsung. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa langsung. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan. Gak diperintahkan untuk cari perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa walaupun kepada Allah tapi melalui perantara tersebut, seperti keadaan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kami tidak meminta kepada patung-patung tersebut, kami tidak meminta kepada berhala-berhala tersebut, tapi kami jadikan itu apa? Untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liuqaribuna ilallahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu? Kalau kita berdoa kepada Allah tapi melalui perantara, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga, malam yukaffiril musyrikin wa man yashukku fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Wa man yashukku fi kufrihim, atau ragu pada kekufuran mereka. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka, madhab kekufuran tersebut, kafar, maka ini pun dapat membatalkan keislaman seseorang. Makanya kalau ada istilah mengkafirkan, tidak boleh menyebut kafir kepada orang kafir, ya ini dalam rangka apa? Mengkerdilkan. Namanya orang kafir sudah jelas kafir, ya kita kafirkan. Tidak boleh kita mengatakan, oh dia enggak kafir, atau bahkan kita ragu dengan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan kekafiran mereka, maka ini bisa menyebabkan keislaman kita bisa batal. Jadi harus tegas, kalau memang kafir kita sebut kafir. Enggak boleh kita mengatakan, enggak boleh nyebut mereka kafir. Oh jelas kafir, bahkan mereka saja berani mengucapkan tuduhan-tuduhan ataupun kalimat-kalimat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Bahkan di dalam ayat yang lain, masih dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, pembatal yang keempat, man i'taqada anna hadya ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmi rasul sallallahu alaihi wasallam wa yufaddiluna hukma al-qawanin ala hukmi al-islam. Yang keempat, man i'taqada, orang yang meyakini anna hadya ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyihi, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, enggak perlu kita ngambil petunjuk dari Nabi, padahal sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih hebat daripada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang meyakini apa? Bahwasanya hukum selainnya, hukum yang selain dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmi, lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Yang meyakini hukum selain Nabi lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghit, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum taghut daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum qawanin, hukum hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia daripada hukum Islam. Jadi ini juga harus dibedakan. Kadang ada orang yang melakukan hukum selain hukum Allah, tapi dia bukan karena meyakini hukum tersebut lebih baik. Tapi apa? Karena memang terpaksa tidak bisa menggunakan hukum Allah. Di suatu negara yang diberlakukan hukum selain hukum buatan manusia, berarti dia terpaksa untuk melakukan hukum tersebut. Akan tapi di dalam hatinya bahkan dia meyakini bahwasanya hukum-hukum tersebut tidak ada yang benar. Yang benar adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pembatal yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Orang yang membenci syai'an, sesuatu atau bahkan sedikit saja, mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, walaupun dia melakukannya, melaksanakannya, kafar, dia tetap kafir. Jadi kalau misalkan ada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah hukum, kemudian dia benci dengan hukum tersebut, atau salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia benci terhadap sunnah tersebut, walaupun dia mengamalkan, tetap dianggap kafir. Jadi hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dibenci. Beda ketika kita misalkan, saya masih belum bisa mengamalkan, ya sudah, jangan dibenci, jangan diolok-olok. Adapun permasalahan kita belum bisa mengamalkan, ini adalah permasalahan lain. Seperti apa? Contoh misalkan ini ibu-ibu membenci hukum ta'addud. Masalah ibu-ibu belum bisa mengamalkan, ini urusan lain.
Adapun membenci bahkan sampai mengatakan dia tidak akan menerima, ini permasalahan yang berbeda dan dapat menyebabkan kufur. Jadi harus bedakan antara seseorang yang dia menolak, tidak menerima, membenci satu hukum dengan belum bisa mengamalkan. Dan ini berlaku dalam semua hukum, bukan masalah poligami saja. Hukum-hukum yang lainnya juga. Ketika seseorang misalkan dia belum bisa mengamalkan, tapi dia tidak membenci dengan orang yang jelas-jelas membenci walaupun dia mengamalkan. Tidak menerima ataupun membenci poligami, tapi dia poligami. Nah, ini kebangetan namanya. Sudah membenci, menolak, tapi dilakukan juga. Dan apa saja, hukum apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dini Rasuli sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Yang keenam, man istahza'a bi syai'in, orang yang istihza. Istihza yaitu mengolok-olok, mencemooh. Mengolok-olok atau mencemooh, yaitu orang yang melakukan istihza. Terhadap apa? Bi syai'in min dini Rasul, sesuatu dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa saja. Au thawabihi, atau tentang pahala dari satu amalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au iqabihi, ataupun balasan azab sebagai balasan bagi orang yang melakukannya, kafar, maka ini pun bisa menyebabkan kafir. Contohnya apa? Misalkan seseorang mencemooh, istihza. Sebagai contoh, salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ihya al-lihya, memelihara jenggot. Orang beristihza terhadap jenggot. Ada orang yang memakai niqab, kemudian istihza dengan menyebutnya sebagai apa? Ninja. Atau tadi orang yang berjenggot, wah ada kambing lewat. Kemudian orang yang tidak isbal dibilang wah kebanjiran, sudah berjenggot, celana cingkrang, langsung ontanya mana. Seakan-akan apa? Kalimat-kalimat istihza, cemooh terhadap orang-orang yang sedang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan tadi, saya masih belum bisa mengamalkan. Sudah, jangan dicemooh, jangan ditolak, jangan dibenci. Kalau belum bisa mengamalkan, terima dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan hati dan diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Atau pahala, misalkan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti ini, atau orang yang melakukan ini pahalanya seperti ini. Kemudian wah, pahalanya cuma segitu. Dia mencemooh tentang pahala yang dijelaskan atau balasan. Wah, nggak mungkin. Seperti ada orang yang istihza terhadap ketika seseorang bangun tidur diperintahkan untuk apa? Mencuci kedua tangannya sebelum mencelupkan ke dalam bak ataupun ke tempat air. Harus dicuci terlebih dahulu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Dia tidak tahu, la yadri aina batat yaduh. Dia nggak tahu di mana tangannya bermalam. Ketika itu ada orang yang dengan dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Dengan tadi istihza, meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci tangan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan apa? Dia bangun tidur, tangannya masuk ke dalam duburnya. Na'udzubillah. Tangannya masuk ke dalam duburnya.
Ada larangan minum dari langsung dari mulut ceret ataupun teko. Jadi larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang istihza atau meremehkan dengan penuh kesombongan sehingga dia minum dari mulut ceret tersebut. Ternyata yang keluar apa? Ular masuk ke dalam perutnya dan dia mati disebabkan hal tersebut. Dan banyak balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang sombong enggan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Orang yang beristihza terhadap terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun pahala serta azab. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan ya Muhammad, "abillahi," apakah terhadap Allah, apakah kepada Allah, "wa ayatihi," dan ayat-ayatnya, yaitu Al-Qur'an, "wa rasulihi," dan rasulnya, "kuntum tastahzi'un," kalian beristihza, kalian mengolok-olok. "La ta'tadiru," jangan kalian mencari alasan. Gak perlu cari-cari uzur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini sangat tegas. Orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Qur'an dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menyebabkan apa? Seseorang kafir. Makanya jangan coba-coba, jangan main-main dengan mengolok-olok. Kadang banyak orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Ini juga menyebabkan seseorang tadi kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Kemudian yang ketujuh, as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'atfu la'allahu yaqsidu 'amalu ma yasrifu rajulu an hubbi zawjatihi aw 'amila ma yuhabbibuha ilaihi faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang ketujuh di antara pembatal keislaman adalah sihir. Dan di antara bentuk sihir as-sarf wal 'atfu. As-sarf itu yang dapat memalingkan seseorang. Maksudnya apa? Suami tidak lagi mencintai istrinya atau istri tidak lagi mencintai suaminya. Au al-'atfu, atau sebaliknya. Istilahnya apa? Seperti pelet. Bukan pelet buat mancing. Nanti sirik pakai pelet. Padahal peletnya pelet buat mancing, bukan. Pelet yaitu ilmu pengasihan supaya menyebabkan suami semakin cinta kepada istrinya, atau istri semakin cinta kepada suaminya, atau karyawan untuk bosnya supaya bosnya senang kepada dia, dan berbagai macam yang seperti itu. Namanya ilmu pelet, atau istilahnya juga ilmu pengasihan. Itu namanya al-'atf, bagian dari sihir. Ini banyak di masyarakat kita. Orang yang sengaja tadi takut karena mungkin suaminya sangat ganteng, kaya raya, jangan sampai berpaling. Kalau supaya istrinya, suaminya tidak berpaling, ada yang namanya pelet cinta. Dan ini halal karena memang jauh dari sihir. Apa? Ya ada amalan-amalannya, maksudnya perbuatan-perbuatannya, apa yang harus dilakukan agar dapat merekatkan cinta kasih antara suami dengan istri, bukan dengan pelet, ilmu sihir. Orang yang faman fa'alahu, orang yang melakukan tadi tafriq bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dengan istrinya, sengaja, wah ini enggak senang, akhirnya datang ke dukun bikin sihir supaya suami istri itu bercerai atau bertengkar sehingga terjadi perceraian, atau sebaliknya supaya saling mencintai. Ini banyak karena mungkin di awal kurang ini, karena dia sangat cinta akhirnya datang ke dukun supaya bisa menikahinya dan lain sebagainya. Aw radiya bihi, atau dia tidak melakukannya tapi ridho.
ridho menerima dengan amalan seperti itu, kafir. Maka dia pun kafir. Apa dalilnya? Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin." Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman mengajarkan apa? Mengajarkan sihir. Oh, kita sihir itu ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Kalau kita ilmu putih, buktinya siapa? Nabi Sulaiman juga ngajarin. Dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Bahwasanya yang mengajarkan sihir itu ada dua apa? Yang disebut dengan dua malaikat yang disebut dengan Harut dengan Marut. Yang dia pun sebagai fitnah. Sehingga keduanya mengatakan wa ma yu'allimani, tidaklah keduanya Harut dan Marut mengajarkan min ahadin kepada seseorang hatta yaqula, sehingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Fala takfur, maka jangan kamu kafir. Jangan kamu kafir, maksudnya apa? Jangan kamu pelajari sihir, jangan kamu melakukan sihir. Kami ini hanyalah fitnah bagi kalian. Kami adalah ujian bagi kalian. Jangan kemudian dijadikan hujah, alasan, oh itu juga melakukan, saya juga melakukan. Tidak. Tapi itu sebagai ujian. Sehingga tadi katakan, fala takfur. Jangan kalian kafir. Jangan kalian melakukan sihir. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Mudhaharatul musyrikin, memenangkan kaum musyrikin. Wa muawanatuhum 'alal muslimin, dan saling tolong menolong mereka daripada menolong kaum muslimin, memenangkan mereka daripada kaum muslimin. Ini juga banyak dijadikan sebagai hujah ketika biasanya kalau musim apa? Musim pemilu. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan pemilu atau tidak ada kaitannya dengan hal yang seperti itu, tapi secara umum saja. Secara umum. Tidak secara khusus. Maksudnya berkaitan dengan pemilu, tapi secara umum orang yang memenangkan kaum musyrikin dan menolong mereka daripada memenangkan atau menolong kaum muslimin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Wa may yatawallahum minkum," dan barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, kepada kaum musyrikin, fa innahu minhum, maka dia termasuk darinya, termasuk golongan mereka, termasuk golongan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan itu. Orang yang walaknya, loyalitasnya kepada kaum musyrikin, maka dia termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Tadi pernyataan Allah Subhanahu wa taala fa innahu minhum. Jadi orang yang berwala lebih memenangkan kaum musyrikin, ini termasuk golongan mereka. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita lebih mengutamakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir daripada kaum muslimin. Kemudian yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'ul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khidir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Orang yang meyakini bahwa ada sebagian manusia, sebagian orang itu bebas keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bebas keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sebagaimana Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, oh Nabi Khidir aja nggak mengikuti syariat Nabi Musa, berarti kita juga bisa tidak mengikuti syariat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa kafir. Maka orang yang seperti itu kafir. Maksudnya bagaimana? Orang yang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau dengan syariat karena dia menganggap sudah lebih tinggi kedudukan dan derajatnya. Kemudian kata saya mengatakan qultu wa kama ya'taqiduhu gulatus sufiyah annahum yasiluna ila darajatin la yahtajuna ma'a ila mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diyakini oleh ghulatus sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim. Orang sufi yang ghulu, yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, bahwasanya annahum yasilun, mereka telah sampai ila darajatin, pada satu tingkatan, satu kedudukan, la yahtajuna maha, yang sudah tidak butuh lagi ila mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk berittiba atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan kita sudah tingkatannya sudah lebih tinggi, udah nggak pakai syariat-syariat lagi, nggak perlu puasa, nggak perlu sholat, karena dia nganggapnya sudah tingkatan lebih tinggi. Ini sama seperti orang yang tadi, seperti mengatakan bahwa Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Dia meyakini ada, ini nggak semua orang bisa sampai tingkatan itu, nggak bisa semua orang sampai ke derajat itu, hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang bisa sampai derajat itu, nggak perlu sholat, nggak perlu yang lain-lain. Akhirnya ya tadi banyak cerita-cerita dusta, hurafat-hurafat, sampai tuduhan-tuduhan keji, nggak perlu sholat lagi, sudah nungguin kali aja, dan lain sebagainya. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Wad dalilu qawluhu ta'ala walladzina kafaru 'amma unziru mu'ridun. Wa qala ta'ala wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Pembatal yang ke-10, al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. Berarti berpaling dari agama Islam. Selain berpaling, dia la yata'allamuhu, tidak mempelajarinya, enggak mau mempelajari agama Islam. Ngakunya Islam tapi enggak mau belajar. Tidak mau ngaji. Nah, ini repot. Bagaimana dia bisa mengerti ajaran agamanya kalau belajarnya saja tidak mau? La yata'allamuhu, enggak mau belajar, tidak dipelajari agamanya. Bahkan yang lebih parah, wala ya'malu bih, enggak mau ngamalkan. Ngakunya Islam tapi enggak mau sholat, enggak mau puasa. Lah maunya apa? Ngaku Islam tapi tidak mau mengamalkan ajaran agamanya. Jadi orang yang berpaling dari agama Allah, dari agama Islam, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka orang yang seperti ini dihukumi kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, amma unziru mu'ridun, terhadap apa yang telah kami peringatkan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling, enggan, tidak mau. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 22, wa man adlamu, adakah orang yang lebih zalim, mimman dzukkira bi ayati rabbih, dari orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya, berpaling dari Al-Quran. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Ini di antara pembatal-pembatal keislaman, itu 10 pembatal keislaman yang sangat penting, yang untuk diwaspadai dan juga dijauhi. Kemudian qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jadi wal khaif illa al mukrah.
tidak ada bedanya. La farqa, tidak ada bedanya fi jami' hadhihi nawaqid, pada pembatal-pembatal ini. Jadi pada 10 pembatal ini tidak ada bedanya. Bainal hazil, antara orang yang bercanda. Tadi bercanda, oh saya bercanda. Seperti tadi ketika tentang istihza. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegurnya orang-orang yang mencemooh, istihza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang paling jaban, yaitu orang yang paling penakut yang hanya bisa membesarkan perut, tidak berani menghadapi musuh. Itu ketika perjalanan perang, beristihza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku tidak pernah melihat orang yang paling pengecut dan penakut daripada Muhammad dan para sahabatnya, yang hanya membesarkan perut, tidak berani untuk menghadapi musuh. Yang kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasul kalian beristihza, mengolok-olok. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'tadziru, janganlah kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Karena mereka katakan, kami hanya bercanda, hanya sebagai obrolan di dalam perjalanan, tapi Allah tidak menerimanya. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi nggak bisa bercanda. Bercanda dalam hal-hal yang dapat membatalkan keislaman ini berbahaya. Jangan dibikin mainan atau dibikin candaan. Wal jad, atau orang yang memang beneran sungguhan. Wal khaif, atau orang yang takut. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Dipaksa untuk melakukan pembatal. Dan dia tetap membenci, tapi melakukan karena tadi dipaksa. Kalau enggak, dibunuh misalkan. Karena dalam keadaan terpaksa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan, hatinya tetap nyaman dengan keimanan. Kemudian wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakunu wuqu'an. Semuanya tadi ke 10 pembatal tadi itu yang paling besar bahayanya dan paling banyak terjadi yang dilakukan oleh manusia. Maka seyogyanya setiap muslim untuk berhati-hati dan takut terhadap dirinya terjatuh pada pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dapat mendatangkan murkanya dan pahitnya ataupun sakitnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.